Halo, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan pertama-tama gue pengen ngucapin sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah memberikan perhatian kalian dengan subscribe dan juga like kalian. Dan sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang baru mau mendengarkan video ini, kalian saya rekomendasikan untuk menonton video-video sebelumnya karena ini adalah sebuah rangkaian cerita yang saya pernah alami dan orangnya masih hidup, yaitu saya, dan itu tidak akan pernah ada endingnya sampai saya meninggal nanti. Jadi saya rekomendasikan untuk kalian supaya menonton dari episode pertama atau bahkan mungkin dari pas saya bikin video kenapa saya gay dan juga struggle yang saya alami begitu, supaya semuanya lebih jelas. Hari untuk datang ke Bali itu semakin dekat. Pada saat itu saya sama Hendra siap-siap untuk beli segala macam perlengkapan. Dan kalian tahu itu adalah pertama kali pengalaman saya untuk naik pesawat. Anyway, pesawat itu akhirnya landing dengan selamat di Denpasar, buah surga yang ada di dunia begitu. Dan kita dijemput, kita akan ditempatkan di Belah Batuh, Gianyar. Mungkin perjalanan sekitar 2,5 jaman nyampe sana. Itu jauh banget memang. Bahwa Pak Hendra, kamu ditempatkan di HRD dan saya sendiri di asisten seorang sales call. Dan pada saat itu gaji saya itu lumayan upgrade karena kita digaji 1.200.000. Jadi kos-kosannya udah ditanggung. Kita dikosin di satu kandang kecil banget. Kamar mandi luar, kamar mandi itu bareng-bareng. Saya ditempatkan bareng sama Hendra satu kos. Ya, jadi cuma dibeliin kasur sama lemari aja. Hendra itu adalah tipe badan-badan yang aku pengen nge-seks banget sama dia. Saya menyimpan rasa dimana karena dia suka pakai boxer dan boxernya itu sangat minim banget, sehingga membuat dia tuh pantatnya kelihatan menonjol. Dia perutnya tidak six pack tapi dia keras begitu. Terus dia punya tipe kulit yang sangat seksi. Tidak ada bercak-bercak bekas kayak jerawat apa segala macam. Seksi, halus, pokoknya menggoda iman sekali. Tapi aku tahu bahwa dia adalah seorang yang normal. Dia juga punya pacar cewek apa segala macam. Kita tidur setiap hari juga kita telanjang, cuma cangcut aja. Yang bentuknya kita itu, alat kelamin kita itu ngecap apa segala macam, kelihatan kalau dia ngaceng apa segala macam, itu saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan kita kalau tidur itu kadang pelukan pun, terus kadang kakinya dia naik ke perut saya gitu, karena kita kan tidurnya telanjang, nggak ada kipas angin, nggak ada apa di situ. Terus jiwa kehomoan saya itu berada di tempat seperti itu tuh tidak fit gitu, tidak cocok. Karena apa? Belah Batuh itu adalah sebuah desa yang sama sekali image Bali yang saya bayangkan dari dulu itu tidak ada. Tidak ada bule pakai cangcut doang, tidak ada bule six pack pakai kolor doang, itu tidak ada gitu. Dan setiap hari itu kerjanya cuma kerja ke kantor, pulang gitu. Cuman aku udah mulai bete dengan kehidupan itu. Ini bukan Bali yang selama ini aku impi-impikan. Ketika setiap pulang bekerja, saya pasti langsung ke warnet untuk cek Planet Romeo. Tiba-tiba ada gadun, ini badannya six pack gede gitu, mukanya itu di blur gitu. Terus akhirnya saya itu disuruh ke Seminyak untuk ketemu sama orang ini. Akhirnya saya ke sana, ternyata badannya benar six pack, tapi memang mukanya nggak sama sekali. Jadi dia orang kaya, tapi dia punya koleksi berondong yang oh my god, duit itu tuh untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk sewa-sewa berondong gitu loh. Jadi berondong-berondong yang dia koleksi itu kadang dikumpulkan dalam satu ruangan, itu ganteng-ganteng banget, lu mau pakai yang manapun bisa. Saya tidak pernah melakukan apapun sama dia. Akhirnya kita jadi teman sama mas ini nih. Aku mau nyebutin namanya tapi aku agak sedikit tidak nyaman. Pokoknya tau lah ya sama mas ini gitu. Terus dari salah satu koleksi berondongnya si mas ini nih yang ada di ruangan itu yang akan menjadi cintaku selama 7 tahun. Tapi pada saat itu saya sama sekali tidak begitu memperhatikan dia begitu. Dia juga nggak tahu memperhatikan saya apa tidak. Tapi dia sih ngakunya katanya sudah melihat saya dari awal ketemu di tempatnya mas itu gitu. Karena ceritanya itu masih panjang gitu. Cuman cikal bakal dia itu akan jadi sama aku itu ya ada di ruangan itu. Terus akhirnya saya pulang ke kos lagi, menjalani kehidupan seperti biasa lagi sebagai admin call center di sebuah dealer dengan gaji 1.200.000. Dan gue sudah merasa bosan sekali. Saya udah lama banget nih nggak pernah buka Facebook semenjak di Jogja. Akhirnya saya buka Facebook, ada sebuah grup namanya Mencari Kerja di Bali. Aku cek di situ ternyata banyak banget lowongan kerja di Bali. Tapi semua lowongan itu disyaratkan adalah minimal D3, S1, D3, S1. Tapi ada satu tempat pekerjaan, dia bilang adalah sebuah villa. Saya tulis lamaran, saya catat apa alamatnya, saya datangin bawa kayak lamaran kurikulum vitae ke sana. Saya naruh lamaran, terus kemudian besoknya saya dipanggil untuk interview. Dan mereka sepertinya well prepare banget untuk interview. Aku datang ke situ terus dipanggil, ternyata yang interview adalah bule. Oh my god, ini pasti akan sangat susah buat aku. Terus dia bilang,
halo apa kabar, siapa namanya, katanya. Pakai bahasa Indonesia, oh my god, kebetulan banget karena gue nggak begitu terlalu ngerti bahasa Inggris gitu. Karena beliau sudah tinggal di sini selama 30 tahun, beliau juga pemilik villanya. Tapi beliau bilang, pakai bahasa Inggris sedikit dong, kamu motivasi kerja di Bali apa, terus pakai bahasa Inggris. Waktu itu aku masih inget banget bahasa Inggris yang aku gunakan kayak I want to see the world. Itu aja. Aku bilang aku ingin melihat dunia, begitu doang. Sepertinya jawabannya nggak nyambung banget. Aku pikir ini adalah ending dari karirku. Pasti aku tidak akan keterima begitu. Masa bodoh. Akhirnya baru saya sampai di dealer, tiba-tiba aku dapat telepon dari Villa Casa Artista itu. Kalau kamu keterima, kamu siap kerja kapan, katanya. Oh my god, bener ini. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai kerja. Kamu mau mulai kerja kapan, katanya. Itu tuh kayak what the hell. Aku nggak begitu sama sekali persiapan untuk bilang iya, karena aku nggak tahu apakah saya diterima apa tidak dengan hasil interview yang I want to see the world itu. Yap, tempat baru, suasana baru seperti yang aku impikan selama aku di Jawa, bahwa aku pengen ada di tempat ini. Tempatnya cerah, indah, banyak bule, pada pakai sempak, tidak ada yang nyinyir sana sini. Ini adalah sebuah tempat yang paling nyaman untuk tinggal. Jadi tidak takut bahwa orang akan nyinyir kamu, ih kamu homoseksual ya, ih kamu gay apa segala macam. Ini adalah tempat yang jauh dari judgement orang-orang begitu. Jadi orang-orang itu semua di situ dianggap sama. Kamu oke, asal kamu tidak merugikan orang lain. Kamu itu manusia yang pantas kita hormati, dan kamu juga harus menghormati kita begitu. Disitulah aku mendapatkan vibe tinggal di Bali nyaman, tentram dan damai, meskipun banyak sekali perbedaan budaya di situ. Akhirnya karena saya tinggal di Seminyak, planet Romeo dan Manjam aku itu kan terhubung dengan banyak sekali, karena di Seminyak ini kan tempat pariwisata. Baik itu dari pendatang, baik itu di situ juga ada gay bar. Pokoknya banyak sekali tempat-tempat orang-orang gay di situ. Akhirnya banyak sekali message yang datang ke akunku gitu. Dan itu juga ada sisi buruknya. Kenapa? Karena hampir setiap hari aku melakukan hubungan seksual sama orang yang gak aku kenal gitu. Alasan saya melakukan hubungan seksual dengan berbagai orang berbeda-beda setiap hari itu, aku ini lagi butuh pengakuan gitu. Aku butuh pengakuan bahwa saya juga laku. Aku juga manusia. Selama ini saya itu dilecehkan sama orang, sepertinya tidak ada orang mau sama saya gitu. Tapi di perasaanku itu membuat saya semakin percaya diri karena banyak orang yang suka sama aku gitu. Di sisi lain ada bagusnya karena saya semakin percaya diri. Di sisi lain juga ada buruknya karena kita bisa terserang penyakit apa segala macam begitu kalau kita nggak pakai kondom begitu. Dan pada saat itu aku juga ada beberapa ML yang saya namai misi amal begitu. Misi amal ML itu sebenarnya aku bilang kayak buang sial. Ketika saya ketemu sama orang dan saya tidak cocok, dia sudah ada di kamar, bentuknya itu tidak seperti yang aku inginkan, tapi orang itu kayak merintih, menangis, merengek, itu aku agak benci banget. Aku orangnya tidak tegas gitu. Kalau udah melihat seperti itu, aduh gimana ya, apakah ini adalah misi ML amal lagi gitu. Jadi aku beramal sama dia, ya udahlah aku kasih, ya udah pulang gitu. Padahal dalam hati kayak anjing gitu. Dan nggak tahu kalian pernah nggak sih ada di posisi itu, kayak misi ML untuk amal karena kalian sebenarnya tidak suka tapi kalian orangnya tidak tegas. But anyway, dari kejadian demi kejadian seperti itu kan membuat kita semakin berpengalaman, semakin dewasa, semakin belajar begitu. Kalau kita nggak melakukan seperti itu, kayak kita tuh nggak belajar gitu. Dan akhirnya perjalanan ML-ML itu tidak sama sekali ada yang berkesan, karena gue nggak ngerti apakah gue tidak punya cinta sama orang, gue tidak punya rasa sakit hati dan cemburu sama orang, gue tidak tahu. Tapi pada saat itu mungkin itu adalah akibat dari kecil kita tuh tidak pernah dicintai, jadi kita tidak tahu rasanya bagaimana dicintai. Ketika orang mengungkapkan cinta ke kita, kita kayak Allah gitu. Dan di Bali saya sudah mulai punya teman yang homo-homo begitu. Jadi kita punya kayak supporting friends untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kalau saya keluar itu ada teman yang menemani bareng-bareng. Itu gue nggak pernah punya teman seperti itu seumur hidup, dan di Bali aja gue punya teman seperti itu. Dan itu membuat saya kayak this is family. Ini adalah keluarga. Ini adalah hidup yang sebenarnya. Kamu berhak untuk punya teman banyak, suara kamu berhak didengar, kamu juga berhak untuk mendengar suara orang begitu. Dan itu saya dapetin di Bali tuh begitu banyak pelajaran begitu. Akhirnya saya mengenal dunia bar. Saya datang ke sana sama teman-teman saya. Pada saat itu saya datang ke Chaps Bar. Di situ mempertontonkan kayak bencong-bencong show dan juga go-go dance. Jadi ada pria-pria cuma pakai sempak minim, bahkan jembutnya itu juga pada kelihatan. Itu meliuk-liuk tubuhnya, berjoget-joget ria, tapi mereka kebanyakan gorgeous. Karena go-go dance ya harus ganteng ya. Dan di Chaps Cafe itu saya melihat
ada berondongnya si mas-mas itu yang akan menjadi pacar saya selama 7 tahun. Dia menjadi gogo dance di situ, tinggi, putih, cakep, handsome, ganteng, pokoknya dia itu ada di situ. Tapi pada saat itu dia juga melihat saya, cuman kita tidak ada yang namanya chemistry percintaan, itu tidak ada. Tapi yang jelas kita bertemu lagi di situ. Itu adalah pertemuan kedua saya dengan my future husband gitu. Jadi singkatnya pertemuan kedua itu hanya sesingkat itu. Dia adalah seorang gogo dance, saya seorang penonton gitu aja gitu. Gak ada sama sekali ngobrol apa segala macam. Akhirnya ya udah, tidak ada cerita lagi sama dia. Terus beberapa hari kemudian saya dapat teks dari Planet Romeo waktu itu. Ternyata yang teks itu dia, namanya Rian. Terus dia nyapa, "Hai, apa kabar?" katanya. Terus dia tanya-tanya pekerjaanku apa, terus dia tanya-tanya pokoknya segala macam. Sepertinya dia yang tertarik sama saya karena dia banyak tanya sama saya. Saya sama sekali tidak mengungkapkan apapun sama dia karena sekali lagi saya belum ada rasa apapun sama dia, cuma mengagumi, oh dia ganteng gitu. Tapi dia sepertinya kayak nanya-nanya, "Kamu di sini udah berapa lama? Kamu kerjanya di mana? Kamu ngekos di mana?" gitu. Tapi pada saat itu kebetulan banget kos-kosan aku tuh lagi rusak kamar mandinya dan aku tuh nggak bisa pakai kamar mandi itu dan aku harus pindah kos begitu. Dan aku tanya sama dia, "Kamu tahu nggak informasi kos?" Dia bilang, "Oh iya, ini ada di samping aku kos, tapi lumayan mahal sih." Dia bilang, "Aku aja di sini dibayarin sama gadunku," katanya. What? Jadi dia itu sangat apa ya? Dia tuh sangat jujur bahwa dia lagi dihidupin sama gadun gitu ya. Biasalah model-model seperti itu tuh suka dibiayai sama gadun-gadun kan. Dia bilang, "Tapi agak mahal sih kalau kamu cuma kerja biasa, biasanya agak sulit gitu." Sangat meremehkan banget kan dia. Tapi ya memang benar, aku nggak mungkin apa ya bisa bayar kos di situ. Pada saat itu tuh harganya sekitar 1.200.000. Mungkin gaji saya itu hampir habis kalau untuk hanya bayar kos itu gitu. Tapi aku pikir aku kan baru gajian. Tapi nggak apa-apa lah, kos di situ untuk 1 bulan aja, kayaknya mampu hanya untuk 1 bulan aja nih ya. Nanti aku akan cari yang lain, yang penting gue lagi cari kos nggak dapet. Nggak apa-apa lah, aku di situ aja lah gitu. Saya cek kos-kosannya, ternyata kos-kosannya itu jejeran sama kamarnya dia. Dan itu sama sekali sudah tidak ada kamar lagi, cuma kamar kami berdua aja di atas begitu. Yang lain di bawah gitu. Akhirnya saya ke atas diajak ibu kos untuk melihat kamarnya. Terus kemudian saya melihat ada 2 sosok laki-laki di situ duduk. Ada satu tinggi, ada satu agak bulat pendek. Tapi saya sama sekali tidak begitu melihat secara jelas mukanya. Saya masuk, saya cek ruangannya segala macam, saya keluar lagi. Tapi saya tidak menyapa mereka, saya pulang. Terus akhirnya dia SMS, "Itu tadi kamu ya?" katanya. "Oh iya, aku tadi ke situ." Terus dia bilang katanya, "Kamu itu manis banget ya," katanya. Gue tuh orangnya tuh agak sedikit nggak pede karena aku takut tuh kalau misalnya cuma ngeliat di foto dia suka sama aku, nanti kalau ketahuan aslinya dia tidak suka sama aku. Tapi ini sudah melihat secara real, dia bilang katanya, "Kamu manis banget ya," gitu. Aku tuh rasa berbunga-bunga. Gue nggak ngerti apakah dia ngeh kita udah pernah ketemu di mas itu, apakah juga dia tidak ngeh kita sudah pernah ketemu di bar. Akhirnya saya mengambil kos itu, tapi bukan sama sekali untuk mendekati dia, yang memang butuh kos pada saat itu. Terus sebelum aku pindah kos, malamnya kan aku ke bar. Terus kita mabok lah segala macam sama teman-temanku. Aku dapat SMS dari si Rian ini. Dia bilang katanya, "Hey, kamu di mana? Kapan kamu pindah ke kos ini?" Dia bilang gitu. Aku bilang, "Aku sih rencananya pindahnya besok. Malam ini aku lagi di bar," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Kalau kamu mau, nanti kamu pulangnya ke sini aja gitu. Nanti besok aku bantuin kamu beres-beres kamarmu," dia bilang gitu. Aku tidak menjawab, tapi ketika aku lagi pusing-pusingnya mau pulang ke kos, terus aku baca SMS itu lagi, baru aku jawab, "Ya udah deh, aku pulang ke kosmu," aku bilang gitu. Terus akhirnya aku pulang ke kosnya dia untuk pertama kalinya. Ketika dia buka pintu, aku salaman sama dia, aku bisa melihat postur tubuhnya, mukanya, segala macam, tangannya juga seperti tangan-tangan laki-laki yang berurat karena dia mungkin suka olahraga. Itu sudah membuat saya tuh baper, apalagi gue lagi mabok begitu. Mabok-maboknya saya itu ya udah, maksudnya omongan saya masih terjaga, cuman di hati saya itu udah kayak dag dikduk ketemu orang yang benar-benar aku mau banget gitu. Akhirnya dia bilang, "Kamu mau mandi nggak?" Karena aku kan berkeringat. Ya udah deh, aku mandi biar otak saya agak segar dan juga tidak malu-maluin. Akhirnya aku mandi, dia udah siapin boxer sama kayak kaos tipis untuk bisa tidur nyaman begitu. Saya dipinjemin kaosnya dia, terus saya duduk, dia tiduran sambil nonton TV. Dia bilang, "Sini tiduran aja baringan nggak apa-apa," katanya. Dia udah melebarkan tangannya supaya aku bisa berbaring di atas tangannya itu. Jadi aku kayak, "Oh my god, oh my god, oh my god." Ya udahlah, aku akhirnya just let it flow. Aku tidur berbaring. Terus dia elus-elus jidat saya dan kemudian pembicaraan pun dimulai. Dia bilang,
dia tertarik sama aku itu memang pertama ketemu di Mas itu, waktu dia jadi berondongnya Mas itu. Gue nggak ngerti itu namanya cinta pada pandangan pertama atau halu-halu banci, gue nggak ngerti, tapi yang jelas dia ngomong seperti itu. Tapi tidak sama sekali membuat saya kayak terenyuh gitu. Aku memang sudah terbiasa kayak tidak dicintai, jadi ada orang mau ngomong apapun sudah tidak begitu terlalu menyentuh di dalam hatiku gitu. Dia akhirnya cerita sejujur-jujurnya kalau yang tadi kamu lihat itu yang bentuknya agak bulat pendek itu di sini, itu adalah gadunku katanya. Dia adalah salah satu manajer di sebuah beach club yang sangat terkenal di Bali, bintang 5. Dia itu yang bawa aku dari Jakarta ke Bali, dia menghidupi aku di sini karena aku di Jakarta tuh karir modelnya tidak begitu bagus. Jadi aku bekerja di sini aja gitu. Dia tuh kepengen mandiri. Dia tuh punya jiwa laki yang bener-bener kayak kalau cowok itu dia pengen punya pacar, dia kepengen biayain gitu. Saya bisa melihat bahwa dia itu adalah orang yang sangat gentle begitu. Dia tuh top banget, maksudnya dia laki-laki banget, gagah, top. Tapi topnya itu bukan hanya di barangnya aja, maksudnya topnya itu dari otaknya, hatinya, kepribadiannya. Dia udah semuanya secara otomatis dia adalah seorang laki-laki sempurna, maksudnya kayak kalau gue punya pacar ya gue yang biayain gitu. Itu adalah sebuah gambaran laki-laki sempurna kan. Tapi it's okay, aku nggak begitu terlalu mengambil hati itu. Pokoknya dia bilang katanya aku pengen bekerja, dapetin duit, aku pengen punya pacar yang aku cintai dan aku hidup sama dia. Dia bilangnya seperti itu, jadi aku dapetin karakter dianya tuh dari situ gitu. Dan entah kenapa personality orang ganteng itu ketika dia ngobrol, dia gentle, dia ngomongnya enak, itu lebih seksi dibanding orang yang kayak sok preman-preman ketemu cuma ewek plak 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 pulang begitu. Itu kayak what is that gitu. Gak ada kesannya sama sekali, tapi ini tuh lebih kepada, tapi kalau yang ini tuh kayak perhatian, dia kepengen tahu nama aku asli, dia kepengen tahu aku keluarganya berapa, dia tanya pekerjaanku apa, terus kemudian aku lagi dalam keadaan apa. Ini adalah boyfriend material gitu. Ini adalah bahan-bahan sebagai seorang pacar yang bagus begitu. Ini berkualitas banget menurut aku, padahal itu baru pertama kali ketemu, tapi dengan cara dia ngomong, dari cara dia personalitinya ditambah dengan kegagahan badannya, good looking, itu membuat kesempurnaan buat aku. Lama-kelamaan ML itu nggak begitu terlalu yang aku pikirkan lagi gitu, maksudnya aku udah terlalu capek. Terus dengan ocehannya dia semalam suntuk itu membuat saya nyaman banget berada di pelukannya. Kayaknya untuk dipeluk aja aku udah seneng gitu, nggak perlu ML-MLan karena kondisi suasana hatiku tuh udah berubah begitu. Tapi setelah dia ngobrol mungkin sudah capek, tiba-tiba ada satu layangan ciuman dari dia mendarat di keningku. Dia cium dengan lembut. Itu rasanya kayak oh my god, aku tuh merinding. Itu yang tadinya sudah tidak ada nafsu untuk bercinta itu bangkit lagi. Terus kemudian dicium lagi, dia turun ke mata. Saya merasakan itu ada hembusan nafas dari hidungnya ke mata itu kayak hangat gitu. Membuat bulu kuduk itu merinding semuanya. Terus karena kita berdua pakai boxer itu udah secara otomatis mengeraskan. Jadi itu udah langsung bertabrakan begitu tuh kayak oh my god, tapi harus pelan-pelan dinikmati. Terus dia cium-cium aku pipiku, cium-cium. Terus dia pandang mataku, aku pandang pandangan, itu seksi banget ternyata. Dia mencoba untuk menjaga ritme percintaan kita. Dia cium aku bibirku, cium segala macam, aku cipokan, aku merasakan mulutnya yang wangi. Bibirnya itu terasa tebal dan laki-laki. Bibirnya tuh tebal, kalau cipokan itu bener-bener kerasa banget. Dia itu memperlakukan aku seperti kayak memang aku pantas untuk mendapatkan yang terbaik begitu. Dan cipokan itu berubah menjadi cipokan gairah. Dan cipokan itu berlangsung cukup lama karena mungkin sepertinya kita berdua itu sama-sama punya hobi untuk cipokan gitu. Terus pelan-pelan dia mulai membuka kaos tipisku. Terus dia mulai menjilat putingku, dia mulai menjilat badanku. Pokoknya itu sebuah foreplay atau pemanasan yang super sempurna menurutku. Dan kemudian saya juga pelan-pelan mulai membuka bajunya. Dan saya merasakan itu, badannya tuh sekel. Ini adalah badan yang aku lihat meliuk-liuk di bar kemarin yang aku pengen peluk gitu. Dan sekarang aku udah bisa memeluknya. Terus aku semakin nafsu, kita cipokan. Dan seketika lidahku pun mulai menyapu putingnya. Menyapu setiap lekuk badannya dengan lidahku. Dan itu nikmat banget. Bercinta yang seperti ini tuh gentle, foreplaynya bagus. Itu benar-benar membuat kita tuh mencapai klimaks yang luar biasa, Bu. Dan kita mulai gesek-gesekan barang, di situ udah mulai terasa basah karena mungkin itu cairan perekam yang keluar saking kita nafsunya. Tangannya dia meraba halus sampai daerah ke belakangku sambil kita bercipokan dengan sangat hot pada saat itu. Dan akhirnya intinya pun terjadi. Dia mulai memasukkan pelan-pelan dengan kasih sayang. Dia mencipoki aku jadi lembut banget. Jadi ketika barang itu masuk buat aku tuh kayak sakit,
Tapi sakitnya itu bisa terlupakan ketika kita sama-sama saling melihat mata, kayak cinta itu ada di situ gitu. Kita mau berkorban dan kita mau merasakan sakit untuk orang yang kita sayangi supaya dia puas. Kita cipokan, terus dia mulai genjot pelan-pelan, dia genjot pelan-pelan gitu. Dan pada saat itu dia tuh sangat pandai memainkan ritme gerakan itu loh. Jadi sebagai bot itu saya tidak begitu terasa merasa kayak saya budak seks apa segala macam, tapi dia merasa saya harus dihargai seperti itu. Jadi saya mendapatkan kepuasan yang sama begitu. Seperti biasa saya merasakan tuh kayak udah mulai tegang, di dalam itu udah mulai mengeras dan juga hangat. Ini artinya dia udah mau keluar begitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Aku mau keluar ya. Mau dikeluarin di mana?" katanya. Terus aku bilang, "Terserah kamu mau keluarin di mana." Karena pada saat itu aku udah nggak begitu peduli dia mau dikeluarin di dalam atau keluar di luar, itu sudah nggak ada pentingnya lagi. Karena pada saat itu aku pikir kenikmatan itu udah mencapai puncak begitu. Dan aku pun ketika ditusuk pada saat itu udah bisa keluar sendiri, itu benar-benar nikmatnya tuh sampai ujung ubun-ubun gitu. Oh my god, semua itu terjadi. Dan akhirnya dia memilih mengeluarkan di dadaku. Kita berdua basah kuyup, basah karena sperma, basah karena keringat. Pokoknya basah karena ruangan yang panas sekali. Padahal AC udah dinyalain tapi nggak sama sekali ngefek begitu. Karena mungkin percintaan itu tuh sangat hot dan sangat intim begitu. Itu pertama kalinya saya merasakan percintaan dengan seseorang yang buat aku tuh kayak nikmatnya itu double gitu. Maksudnya aku dapat nikmatnya, dia juga aku ngeliat dia puasnya kalau sebelum. Dan begitulah singkat cerita awal dari pertemuan kita dan juga awal dari segala-galanya selama 7 tahun aku berpacaran. Tapi saya sadar ini salah karena dia udah punya pacar. Tapi buat seorang si Jisan Wilatin yang menganut paham fun itu adalah oke-oke aja, aku nggak begitu terlalu merasa bersalah begitu. Aku pikir kalau misalkan aku nggak jadi sama dia ya ini hanya sekedar fun aja gitu seperti cowok-cowok yang lain gitu karena aku udah terbiasa dengan itu. Jadi kira-kira gimana ya kelanjutannya? Terus gimana kelanjutan hubungan dia sama si gadunnya? Terus kemudian gimana kelanjutan kita ke depannya? Tapi ini ceritanya akan berakhir di sini karena ini sudah panjang banget. Dan di episode berikutnya nanti kalian akan tahu apa yang akan terjadi sama gadunnya. Terus kemudian bagaimana saya menjalani hubungan sama dia ke depannya. Terus kemudian kejadian-kejadian apa sampai kita berdua akhirnya melacur di Kuala Lumpur dan Singapura. Pokoknya kita nanti akan dengerin itu semuanya di episode berikutnya. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye.